Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama kakak Fatimah, mahasiswa Winantasari Banjarmasin. Khiyar menurut bahasa berasal dari kata al-khiyaru, artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar artinya hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Hukum khiyar dalam jual beli adalah mubah atau boleh. Tetapi jika khiyar dipergunakan untuk bertujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya haram. Diperbolehkannya khiyar berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, khiyar juga ada berbagai macam loh. Pertama, khiyar majelis. Kedua, khiyar syarat. Ketiga, khiyar aibi. Keempat, khiyar ruqyah. Mari kita bahas satu persatu. Khiyar majelis. Khiyar ini berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi. Jika penjual dan pembeli sudah berpisah, maka khiyar sudah tidak berlaku lagi. Penjual sudah tidak bisa membatalkan transaksi dan pembeli juga tidak bisa meminta kembali uangnya walaupun barang sudah dikembalikan. Ukuran berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku di tempatnya. Beberapa toko membuat tulisan yang bertuliskan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Nah, ini salah satu contoh khiyar majelis. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mengadakan jual beli diperbolehkan melakukan khiyar selama keduanya belum terpisah dari tempat akad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hak penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nah, khiyar syarat memiliki ketentuan. Pertama, khiyar syarat secara umum berlaku selama 3 hari 3 malam, dimulai sejak terjadinya akad. Namun, hal ini tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Kedua, jika masa khiyar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. Ketiga, hak khiyar tidak dapat diwariskan. Artinya, jika si pembeli meninggal dalam masa khiyar, maka barang menjadi milik ahli warisnya. Atau jika pembeli yang meninggal dalam masa khiyar, maka kepemilikan barang secara otomatis menjadi hak pembeli. Keempat, dalam khiyar syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat. Contoh khiyar syarat dalam kehidupan sehari-hari. Tony ingin membeli sepatu kepada Ahmad. Tetapi Tony meminta waktu 1 hari untuk berpikir apakah sepatu ini cocok atau tidak.
Jika tidak, maka jual beli dibatalkan. Dan hal ini disetujui oleh Ahmad. Hiyar aibi. Hiyar ini maksudnya pembeli mempunyai hak memilih untuk membatalkan akad atau meneruskannya karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat barang yang dibeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aisyah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak dan telah tinggal bersamanya beberapa waktu. Kemudian kedapatan budak itu ada cacatnya. Lalu hal itu diadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan supaya budak itu dikembalikan kepadanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Syarat-syarat barang yang cacat secara umum. Pertama, cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting. Misalnya, membeli kambing untuk kurban, ternyata telinganya sobek. Hal ini bisa membatalkan kurban yang dilakukan. Kedua, cacat yang ada sulit dihilangkan. Ketiga, cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Keempat, cacatnya tidak hilang sebelum jual beli dibatalkan. Jika sebelum dibatalkan cacat barang sudah hilang, maka hiyar sudah tidak berlaku lagi. Bagi penjual, haram hukumnya menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan cacatnya kepada pembeli. Hiyar ruqyah yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Hiyar ruqyah ini diberikan kepada pembeli, bukan kepada penjual. Manfaat hiyar. Pertama, menghindari terjadinya penyesalan di antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Ketiga, mendidik kepada penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. Keempat, menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Nah, itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaatnya. Dan saya memohon maaf apabila dalam video ini banyak kesalahan yang telah diperbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.